Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan David dari Kilo.id. Dan di video kali ini saya akan membahas apa saja sih kendala-kendala yang terjadi pada saat pengiriman, dimulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, teman-teman harap untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta untuk pengiriman. Seperti pertama, invoice pengiriman, packing list pengiriman, AWB, dan dokumen-dokumen tambahan lainnya seperti MSDS atau letter non-DG. Nah, kenapa sih dokumen ini penting? Karena kalau dokumennya tidak sesuai, maka kurir tidak akan mau pick up. Contoh kasus, misalkan teman-teman mungkin tidak ada tempat printer atau mungkin harus print di kantor. Nah, teman-teman harus menyesuaikan jadwalnya ya teman-teman, karena kami pick up mengatur dengan schedule dari kurir masing-masing. Pada saat kurir datang, mereka akan mengecek kelengkapan dokumen, dimulai dari invoice tadi. Nah, dari invoice itu kan ada data-data barang yang mau dikirim. Barang-barang ini akan dicek oleh kurir apakah membutuhkan dokumen tambahan atau tidak, seperti MSDS, letter non-DG, atau mungkin surat izin ekspor. Yang berikutnya adalah aktual isi barang tidak sesuai dengan dokumen invoice. Nah, Kilo.id tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan seperti itu. Kenapa? Karena pihak Bea Cukai pasti akan melakukan pengecekan, dimulai dari X-ray. Saat X-ray, kemudian pihak Bea Cukai akan mencocokkan dokumen-dokumen yang ada di invoice dengan hasil dari X-ray. Jika terjadi kecurigaan, maka hak mutlak dari pihak Bea Cukai untuk membuka paket tersebut. Jadi, kalau misalkan ditemukan barang yang tidak sesuai dari invoice, kemungkinan terbesar adalah barang itu akan di-destroy atau akan dikirim balik ke alamat pengirim. Kalau terjadi pengiriman balik, maka ongkir pun akan menjadi 2 kali. Dan itu dihitung sebagai impor. Sehingga pada saat kembali ke Indonesia, maka akan ada izin-izin khusus. Kemudian tidak menginfokan kepada penerima bahwa ada pajak atau tax yang harus dibayar. Teman-teman harus memahami bahwa setiap negara mempunyai ketentuan tersendiri terhadap pajak. Nah, dalam beberapa kasus ada pengiriman yang mungkin penerimanya tidak tahu nih, tidak diinfokan ada biaya-biaya yang harus dibayar, biaya-biaya yaitu tax ya. Nah, tapi si penerima tidak mau membayar, maka barang tersebut bisa di-destroy atau bisa dikirim kembali ke pengirim. Yang berikutnya, jika isi barang di dalam paket tidak sesuai dengan dokumen invoice, maka Kilo.id tidak bertanggung jawab jika terjadi penyitaan atau penghancuran barang dan pengiriman kembali barangnya oleh Bea Cukai. Nah, teman-teman harus ingat, jika ada kasus pengiriman balik dari negara tujuan ke Indonesia, maka ini dihitung sebagai impor, bukan pengiriman balik. Sehingga kalau barang-barang teman-teman ini harus ada izin atau dokumen-dokumen yang harus disertakan, teman-teman harus menyertakan. Jika tidak, maka barang ini bisa tidak keluar di cukai Indonesia atau bahkan mungkin menjadi hak milik dari pemerintah Indonesia. Dan tentunya untuk ongkir akan kena 2 kali. Tidak menginfokan kepada penerima bahwa adanya tax yang harus dibayar. Teman-teman harus paham, di setiap negara memiliki peraturan-peraturan yang tersendiri mengenai tax. Jumlah batasan minimalnya berapa, dan persentase pembayaran taxnya berapa. Nah, banyak kasus penerima ini tidak tahu bahwa harus ada pembayaran tax, sehingga penerima tidak mau membayarkannya. Jika ini terjadi, maka barang tersebut bisa dihancurkan atau dikirim kembali ke alamat pengirim. Berikutnya adalah ketidaktahuan mengenai peraturan-peraturan di negara tujuan. Seperti yang saya bilang tadi, di setiap negara tujuan juga memiliki peraturan-peraturan tersendiri akan adanya penerimaan di setiap barang. Seperti contoh, negara A tidak boleh menerima kain, negara B tidak boleh menerima gula.
Nah, untuk mengetahuinya, alangkah lebih baik teman-teman untuk menghubungi tim Kilo.id karena kami akan memberikan informasi tersebut secara gratis. Kemudian, jika alamat yang diberikan kurang lengkap, nah teman-teman untuk alamat akan lebih baik teman-teman bisa menyertakan patokan atau mungkin kode pos atau mungkin tambahan-tambahan info lainnya sehingga kurir bisa mengirimkan paketnya dengan tepat. Karena banyak kasus dari kami alamatnya tidak lengkap teman-teman, sehingga jadi tektokan, kurirnya nggak bisa kirim karena alamatnya nggak ada, ditaruh lagi di gudang ekspedisi, kemudian kami harus menanyakan lagi ke customer. Nah, customer baru menginfokan alamat yang lengkap, baru kurir bisa kirim. Dan proses ini akan menjadi makan waktu, bisa 2-3 hari terlambat pengirimannya. Yang terakhir adalah keadaan force majeure atau darurat, seperti pandemi, bencana alam, ataupun perang di wilayah tujuan. Nah, untuk itu teman-teman, kami akan pastikan informasi-informasi tersebut akurat dari tim Kilo.id. Itu tadi adalah kendala-kendala yang sering terjadi yang menyebabkan hambatan dalam pengiriman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa di video selanjutnya.